Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan memantapkan lagi terkait dengan pembahasan sistem pemerintahan. Minggu kemarin kan kita sudah sekilas membahas terkait dengan macam-macam sistem pemerintahan yang diimplementasikan oleh berbagai negara. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana definisi, terus kemudian ciri dari masing-masing sistem pemerintahan. Pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui terkait dengan definisi dari sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu diartikan sebagai tatanan yang utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Nah, komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga nantinya sistem pemerintahan di negara itu menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dalam mencapai pemerintahan negara. Macam-macam sistem pemerintahan. Kemarin di dalam tahapan dan analisis perbandingan kita mengetahui sistem pemerintahan itu ada dua, yaitu parlementer dan presidensial. Nah, di sini di dalam pembahasan sistem pemerintahannya kali ini kita akan membahas lagi tentang yang namanya sistem pemerintahan semi presidensial. Nah, untuk pembahasan pertama itu adalah sistem parlementer. Jadi di dalam sistem parlementer itu, pemerintahan itu memiliki parlemen yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Nah, parlemen ini memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlemen memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Nah, kalau di dalam sistem presidensial itu, presiden itu menjadi kepala pemerintahan dan menjadi kepala negara, di mana dia dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuatan legislatif. Di dalam yang namanya presidensial itu, presiden itu memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan, akan tetapi masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, sehingga di sini presiden bisa dijatuhkan. Nah, untuk pembahasan sistem pemerintahan yang ketiga itu adalah sistem pemerintahan semi presidensial. Nah, di dalam sistem pemerintahan ini ada penggabungan antara parlementer sama sistem pemerintahan presidensial. Sehingga di dalam sistem pemerintahan ini disebut juga dengan dualisme eksekutif, di mana presiden itu dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat, dan juga presiden itu melaksanakan kekuasaannya itu bersama-sama dengan perdana menterinya. Nah, untuk pertama-tama kita akan membahas terkait dengan sistem parlementer. Sudah dijelaskan dan disinggung di depan kalau yang namanya sistem parlementer itu yang menjadi kepala pemerintahannya itu perdana menteri dan yang menjadi kepala negaranya itu adalah presiden. Itu yang mungkin perlu kalian ingat dalam sistem parlementer. Sistem pemerintahan parlementer itu memiliki ciri-ciri, ada 7 ciri yang ada dalam sistem parlementer. Pertama, badan legislatif atau parlemennya ini adalah satu badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen itu memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Jadi bedakan di sini ya, parlemen itu sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Terus yang kedua, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Yang ketiga, pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif.
Yang keempat, dalam sistem ini kekuasaan eksekutif dipegang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, terus kemudian anggota kabinet umumnya itu berasal dari parlemen. Yang kelima, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini membuat kabinet bisa dijatuhkan sewaktu-waktu jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Untuk ciri yang keenam, kepala negara tidak sekaligus menjadi kepala pemerintahan, karena kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah Presiden. Di dalam negara republik atau negara yang berbentuk monarki, kepala negara ini tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. Ciri yang terakhir adalah sebagai imbangan, parlemen itu dapat menjatuhkan kabinet. Presiden atau raja itu atas saran dari Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen, yang kemudian nanti ketika parlemen ini dibubarkan, perlu diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru. Untuk kelebihan sistem pemerintahan parlementer, yang pertama itu pembuat kebijakan itu dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatifnya. Hal ini kekuasaan eksekutif dan legislatif itu berada pada satu partai atau koalisi partai. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik itu jelas. Terus yang terakhir, kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer ini adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet itu menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya. Sistem pemerintahan parlementer itu yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinetnya itu bergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga kabinet itu sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen. Nah, ini yang menjadi kekurangannya ketika yang namanya Perdana Menterinya yang membentuk kabinet itu istilahnya tidak didukung oleh mayoritas parlemen, itu bisa sewaktu-waktu Perdana Menteri atau kabinet itu bisa dijatuhkan oleh parlemen, sehingga ada baiknya ketika istilahnya yang namanya Perdana Menteri itu juga berasal dari partai mayoritas yang sama di parlemen, sehingga kedudukan dari Perdana Menteri atau kabinet itu bisa stabil. Terus yang kedua, ada kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet itu tidak bisa ditentukan sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan. Terus yang ketiga, kabinet itu dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Yang terakhir dari kekurangan sistem pemerintahan parlementer itu adalah parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Nah, di sini kenapa Bu? Padahal kan kaderisasi itu bagus ketika ada di jabatan eksekutif karena dia istilahnya bisa berpengalaman. Nah, yang dimaksud di sini adalah karena pengalaman mereka itu menjadi anggota parlemen itu sering dimanfaatkan dan menjadi bekal penting, sehingga kemudian yang namanya nepotisme, terus kemudian yang namanya regenerasi itu tidak terjadi ketika yang ada kaderisasi di jabatan-jabatan eksekutif ini, sehingga orang yang istilahnya punya pemikiran atau visi misi yang baru di dalam pemerintahan itu jarang masuk ke dalam lingkungan pemerintahan ketika ada yang namanya kaderisasi ini karena ada pemanfaatan yang dilakukan di dalamnya. Itu saja yang di kekurangan sistem pemerintahan. Pada ciri-ciri dari pemerintahan sistem presidensial ini, yang pertama itu adalah penyelenggara negara berada di tangan presiden. Penyelenggaraan negara itu berada di tangan presiden. Jadi presiden itu merangkap sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, berbeda dengan yang parlementer. Kalau yang parlementer itu kepala pemerintahannya Perdana Menteri, sedangkan kepala negaranya itu adalah presiden.
Nah, kalau di yang presidensil itu semuanya dirangkap oleh yang namanya presiden. Nah, presiden itu tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dia dipilih langsung oleh rakyat atau dewan majelis. Yang kedua, kabinet itu dibentuk oleh presiden. Terus kemudian kabinet inilah yang kemudian bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Itu ciri yang kedua dari sistem pemerintahan presidensil. Yang ketiga, presiden itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. Itu yang ciri yang ketiga dari sistem presidensil. Terus yang keempat, presiden itu tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Nah, yang kelima, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen itu dipilih oleh rakyat. Nah, presiden yang terakhir, ciri yang terakhir itu presiden itu tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Nah, ini mungkin yang menjadi nilai, nanti yang akan menjadi nilai negatif atau poin negatif dari pelaksanaan atau implementasi pemerintahan presidensil ini. Karena tidak ada yang namanya pengawasan ini, kadang sistem presidensil ini atau kabinet yang ada yang dibentuk oleh presiden itu kadang tidak bisa dikendalikan. Sekarang kita masuk ke kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial. Pertama, badan eksekutif itu lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Yang keempat, legislatif itu bukan tempat kaderisasi bentuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri. Nah, ini yang kelebihan dari sistem pemerintahan presidensil. Terus kemudian, jadi dalam kekurangan sistem pemerintahan presidensil itu ada 3, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawabannya itu kurang jelas. Kalau di parlementer kan sudah jelas sekali. Kalau Perdana Menteri itu bertanggung jawab terhadap parlemen. Nah, ini kalau kita di sistem pemerintahan presidensil sebenarnya presiden itu bertanggung jawab kepada siapa? Apakah kepada rakyat? Nah, pertanggungjawabannya itu bentuknya seperti apa? Karena kita kan tidak tahu istilahnya. Ada pertanggungjawaban bentuknya apa? Bentuk naskah apa? Bentuk buku atau bentuk apa itu tidak ada sama sekali. Terus kemudian yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya merupakan hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Itu dalam yang namanya kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan sistem semi presidensil. Saya ulang kembali, ciri-ciri dari sistem semi presidensil ini, yang pertama dia dikepalai oleh presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Terus yang kedua, presiden itu mempunyai hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat menteri-menteri yang memimpin departemen ataupun non-departemen. Terus yang ketiga, kekuasaan eksekutif atau presiden itu tidak dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif. Yang keempat, para menteri itu bertanggung jawab terhadap kekuatan legislatif. Yang terakhir, dari ciri sistem semi presidensial ini adalah masa jabatannya itu akan selesai dalam periode tertentu. Jadi sudah ada jangka waktu atau periode yang telah ditetapkan dan disepakati oleh suatu negara yang menerapkan sistem pemerintahan semi presidensial ini. Dari pemerintahan semi presidensial ini, karena dia
penggabungan antara jenis pemerintahan semi presidensil dan yang namanya parlementer itu ada keuntungan sendiri karena antara yang namanya presiden dan perdana menterinya ini saling melakukan kerjasama yang baik sehingga kemudian pemerintahnya itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan-tujuan atau visi misi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan yang bersangkutan. Terus yang kedua, pemerintahannya itu berjalan dengan stabil karena pusat kekuasaan tersebar dan tidak mudah terjadi perubahan secara tiba-tiba. Ini kelebihan dari sistem semi presidensial ini. Terus yang ketiga, presiden dan menteri itu tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatannya. Nah, ini kemudian karena dia tidak bisa dijatuhkan selama masa jabatannya, itu memudahkan mereka itu untuk fokus dalam menjalankan program kerjanya. Itu kelebihan dari sistem pemerintahan semi presidensil ini. Ini yang pertama itu kadang suara rakyat itu kepada pemegang kekuasaan itu tidak begitu berpengaruh. Artinya kekurangan ini tidak hanya ada pada pemerintahan semi presidensil saja, pada sistem semi presidensil saja, tetapi sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil juga sama. Kadang rakyat itu juga suaranya tidak begitu berpengaruh terhadap pemerintah. Terus kemudian ini katanya kalau di semi presidensil ini susah untuk tahu terjadinya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan. Ya, karena tidak ada transparansi, mungkin rakyat itu tidak tahu sebenarnya negara ini sedang dalam keadaan baik atau tidak. Terus kemudian pemerintah dapat terpengaruh dari partai politik apabila pemegang kekuasaan diusung oleh partai tertentu. Nah, ini katanya pemerintahnya itu bisa saja dia dipengaruhi oleh partai politik ketika yang namanya pemerintahan yang ada atau presiden maupun perdana menterinya itu diusung oleh partai politik tertentu. Itu kekurangan dari sistem pemerintahan. Demikian penjelasan sistem pemerintahan kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat kepada kalian. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Nanti kita diskusikan kembali.